Backbend itu melihat ke belakang, melihat masa lalu. Masa lalu kita tuh seperti apa? Sudah memaafkan belum? Sudah ikhlas belum? Ikhlas dalam arti bisa menerima diri sendiri, kesalahan diri sendiri, atau kepada orang lain. Hai sahabat Rani, pastinya kita semua sudah tidak asing lagi dengan yoga bukan? Jika sebelumnya yoga identik dengan olahraga meditasi, semakin kesini yoga makin banyak diminati wanita karena memberikan banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan psikis. Faktanya, yoga tidak saja membuat bugar, yoga juga membantu mengendalikan stres. Maka, benarlah jika yoga sering disebut sebagai olahraga tubuh dan pikiran. Seperti tagline-nya, Mind, Body, and Soul. Kali ini, Rani Anggraini Safitri berkesempatan berbincang santai seputar yoga bersama Yulinda, seorang praktisi yoga. Yulinda telah menggeluti seluk-beluk yoga sejak 5 tahun silam. Sebelumnya, dia dikenal sebagai instruktur senam aerobik. Mengapa Yulinda beralih ke yoga? Mari kita simak obrolan Rani Anggraini dengan Yulinda. Hai sahabat Rani, semoga sehat selalu ya. Pagi ini saya mau bercerita lebih dalam mengenai yoga. Kebetulan saya salah satu orang yang hobi olahraga yoga. Olahraga yoga ini sangat berarti buat tubuh saya karena buat keseimbangan atau psikis juga bagus. Kalau sahabat Rani mau mengetahui lebih dalam mengenai yoga, kebetulan di sini ada guru yoga saya, Mbak Yulinda. Hai Mbak Yulinda. Baik, kabar Mbak Rani. Nah, sehat Alhamdulillah. Mbak, boleh berbagi nih pada sahabat Rani semua yang ada di rumah. Apa sih sebenarnya makna yoga buat tubuh kita nih yang saat ini tuh penuh dengan banyaknya pikiran atau stres. Mau bisa dijelasin nggak sedikit tentang yoga? Ya, makasih Mbak Rani. Jadi sebenarnya dalam setiap gerakan yoga itu semua ada artinya. Dari dia berdiri, atau dari cara dia berdiri, atau dia membungkuk, atau dia tiduran di bawah, itu semua ada artinya. Dari cara berdiri kita bisa tahu keseimbangan seseorang itu dalam menghadapi masalah. Seimbang nggak dia ke kanan atau ke kiri, atau dia melihat ke depan atau melihat ke belakang. Boleh tahu nggak sikap apa aja di dalam yoga itu, ada apa aja seperti berdiri itu ada nama-namanya nggak? Oh ya ada. Dari setiap berdiri kita ada namanya. Misalnya kita hanya berdiri kita berdiri tegak tidak membongkok. Jadi tulang bisa mengenal organ tubuh juga sih jadinya Mbak Rani. Nggak hanya dari arti dari gerakan, tapi mengenal organ tubuhnya sendiri gitu. Namanya ada. Kalau misalnya kita berdiri tegak, menghadap ke depan atau melihat ke langit. Melihat ke depan, melihat ke langit. Lalu melihat ke bawah. Itu ada artinya melihat matahari. Karena kita kalau berdiri selalu menghadap ke matahari, karena orang sakit aja selalu dijemur di matahari, karena matahari itu emang banyak manfaatnya untuk bagi yang sakit sih, apalagi kalau latihan yoga tuh di depan matahari langsung. Terus ketika membongkok ke belakang, itu artinya backbend. Backbend itu melihat ke belakang, melihat masa lalu. Masa lalu kita tuh seperti apa? Sudah memaafkan belum? Sudah ikhlas belum? Ikhlas dalam arti bisa menerima diri sendiri, kesalahan diri sendiri, atau kepada orang lain. Semua ada artinya. Tapi sadari dengan nafas ya, karena yoga itu selalu pakai nafas. Setiap satu gerakan, satu nafas. Tentunya nafasnya pakai nafas mulut apa hidung ya? Dari hidung. Selalu seperti kita tidur aja. Tidur kan pakai hidung, nafasnya mulutnya kan tutup. Yoga juga gitu, tarik nafas, buang nafas dari hidung. Terus terutama kalau kita lagi melakukan gerakan tuh selalu sadari dari perut. Karena kalau yoga tuh organ perut bawah, atas juga ikut aktif.
bagaimana penanganan ketika misalnya seseorang itu tubuhnya itu ada sesuatu yang masalah dengan tubuhnya gitu. Sebenarnya di setiap karakter tubuh manusia itu berbeda-beda, bentuknya berbeda, juga cerita dalam hidupnya berbeda. Jadi dari cerita hidup dia dari masa lalu saat ini itu pasti berubah. Histori dia misalnya dia pernah jatuh dari motor, jatuh dari tangga, atau emang ada masalah psikis dari dalam, dendam yang terlalu lama atau emosi yang tertahankan gitu kan, yang harus diluapkan tuh dari gerakan kelihatan. Dari gerakan kelihatan, dari cara dia berdiri aja udah ketahuan, oh dia sakitnya di sini. Jadi pelan-pelan emang harus perbaikinya sih. Biasanya pada saat bergerak dia pasti diiringi dengan nangis. Karena dia pasti menangis, rasa sakit yang dia tahan terlalu dalam itu kadang-kadang keluar. Ternyata tubuh kita itu penuh dengan catatan Histori yang lama-lama terpendam itu harus dibongkar. Untuk yoga sendiri ya Mbak, saya mau tahu apakah yoga itu juga bisa membuat seseorang yang depresi itu bisa terobati dengan yoga? Bisa banget. Sebenarnya kan yoga itu body, mind, and soul. Tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi saat tubuh bergerak kan harus pakai dengan pikiran. Tubuh tidak hanya bisa bergerak kalau nggak pikiran nyuruh untuk bergerak. So jiwa, pikiran nggak bisa gerak dari sang dalam. Si jiwa yang berpikir untuk menggerakkan tubuh. Ya kalau ada si jiwa dalam badan bergerak, biasanya itu udah menyatu untuk berkata dalam hati, gue akan sembuh dari ini. Depresi bisa hilang. Ya, saya sih berasa banget sih dengan olahraga yoga ini lebih sedikit tenang, ngadepin banyak. Ya namanya di dalam kehidupan ini kan kita juga banyak interaksi sama orang. Tidak semua orang tuh bisa bikin kita happy terus ya. Terus bagaimana menangani seseorang yang kaku gitu, badannya itu butuh berapa lama ya Mbak Yuli untuk? Balik lagi ke diri sendiri, ke personalnya barangnya. Dia itu mau nggak untuk disembuhkan, atau kadang-kadang orang merasa dia nggak apa-apa, I'm okay kayak gitu kan. Padahal di dalam gerakan dia tahu kamu sakitnya di sini, kamu harus dari sini kita mulainya gitu kan. Dari personal ya, back to personal. Kalau dia mau, nggak bisa kita paksa kadang-kadang barangnya. Kadang dia merasakan sakit, aduh sakit, dia nggak mau gitu. Sedangkan yoga itu the pain is the healing. Rasa sakit adalah penyembuhannya. Jadi harus ngelewatin rasa sakit baru bisa sembuh. Jadi Tuhan itu memang mengasihi kita rasa sakit dulu untuk kita maju ke depan untuk lebih baik lagi, lebih sembuh lagi ya Mbak ya. Benar. Cuman kadang-kadang orang pada saat merasakan sakit dia mundur duluan gitu ya. Sehingga dia akan terulang terus ya. Benar. Jadi ternyata yoga manfaatnya banyak banget ya untuk seseorang yang depresi. Iya banget, karena yoga tuh inside and outside, muscle outside, di dalam diri juga. Jadi nggak hanya otot luar, dalam diri pun sembuh. Nah kadang-kadang nih orang suka salah persepsi tentang yoga ya. Jadi apalagi terutama dijadikan sebuah agama. Atau mungkin mereka tuh hanya pelajaran yoga itu mungkin tadinya ada di suatu pelajaran agama tertentu, sehingga membuat dia tuh belum apa-apa udah mau mundur duluan, tidak mau mengetahui apa sih sebenarnya yoga buat tubuh kita itu bagusnya seperti apa, yoga buat keseimbangan tubuh kita untuk apa, sehingga dengan konsep itu udah takutan duluan, mundur duluan. Padahal kalau lebih mendalami lagi sebenarnya benar-benar tenang lah. Saya juga merasa diri kita jadi tenang ya. Bener. Belum lagi otot-otot kita lebih relax ya. Jadi untuk apa nih kiat-kiat atau saran dari Mbak Yuli untuk seseorang yang belum apa-apa tuh takut dengan konsep kata yoga? Jadi pertama kembali lagi ke diri sendiri, ke personalnya kembali. Diri sendiri itu mau latihan yoga untuk apa? Kadang-kadang kan kita nggak bisa kayak tadi, nggak bisa maksain. Walaupun saya
saya tahu bukan tanda kutip saya dikira itu ya, tapi karena sering saya pegang orang-orang, jadi saya tahu karakter badannya. Oh dia sakitnya di sini, oh dia sakitnya di sini. Tadi kira orang saya dikira ini lagi tahu ini tahu itu. Jadi saya tahu, ibu misalnya Mbak Rani sakitnya di sini, Mbak Rani harus latih di sini dulu gitu. Kadang si orang nggak mau mah situ sakit, saya mau di sini aja deh, kayak gitu. Nggak harus bisa menerima dulu, menerima rasa yang ada. Tahu itu yang harus disembuhkan, baru kita bisa masuk, baru bisa kita perbaiki gitu. Maksudnya kiat-kiat untuk orang tuh yang takut dengan olahraga yoga karena suatu tendensi dengan agama tertentu gitu ya. Kira-kira untuk kiat-kiat positif apa sih yang pesan-pesan Mbak Yuli ingin sampaikan gitu, bahwa yoga itu bukanlah suatu ajaran agama. Ya, lebih, makanya saya pernah sih dipermasalahkan kayak gitu, Mbak Rani kalau boleh cerita sedikit. Kamu ngajar itu kan udah menyangkut ke sini katanya. Itu saya bilang, saya mengajar yoga itu untuk ilmu kesehatan. Itu aja, saya ngajar selama ini hanya untuk kesehatan. Kamu melihat sesuatu tuh ya satu titik poin, kamu kalau melihat untuk kesehatan, kalau jantung kamu, dada kamu sesak, ayo kita latihan daerah sini. Hanya untuk kesehatan aja Mbak Rani. Nggak ada yang lain. Kayaknya gitu aja, melihat ke yoga tuh lebih ke kesehatan aja. Berarti balik lagi tergantung niat ya sahabat semua. Jadi kita itu tergantung niat kita lah, niat kita apa gitu. Kalau niat kita memang positif, yoga itu untuk kesehatan kita, keseimbangan kita, membuat badan kita jadi bisa lebih rileks, menerima semua dengan tenang ya. Toh di dunia ini tuh ada positif dan negatif. Ya. Pastinya tentunya harus jalan nih. Ada seiring. Iya. Nah, buat Mbak Yuli sendiri nih, udah berapa lama ya mengikuti yoga ini? Tahun ini tahun kelima Mbak. Tapi sebelumnya saya kan udah ngajar aerobik, body language, taibo, hip hop, itu udah hampir 13 tahun. Jatuh cinta ke yoga tuh karena awalnya saya cedera lutut, terus ikut kelas teman tuh rasanya kok rilis gitu, keringat saya kok enak banget gitu. Akhirnya saya ikut kelas teman, lama-lama ya jadi ngambil guru yoga, teacher training. Sampai akhirnya saya dapat gelang ini, mungkin penasaran ada yang lihat gelang saya. Lihat tuh, ini gelang sadaka. Saya dapatnya dari sekolah saya, namanya Little Buddha Yoga. Kenapa dibilang Buddha? Karena guru saya ini sampai ke Tibet sana, ke India belajarnya. Terus dia kan dibotakin tuh kalau di sana. Jadi dia dibilang little karena orang yang kecil kepalanya botak. Dia ceritanya kayak gitu. Terus namanya gelang sadaka, artinya menderma, melayani. Menderma karena sudah dapat sertifikat 200 jam dapat gelang sadaka. Bukan saya aja, teman-teman saya juga dapat ini. Ini artinya gelang sadaka, menderma dan melayani. Oh, jadi kalau untuk mau menjadi guru yoga itu harus ada pengalaman berapa jamnya ya? Iya, kalau karena kan kita belajar banyak anatomi tubuh, psikologi karakter tubuh badan, itu semua kita pelajari. Cara nafas, makanya ngerti cara dia berjalan, oh orangnya kayak gini. Cara dia duduk, oh orangnya begini. Jadi semuanya ternyata gerak tubuh kita tuh ada artinya. Ada artinya. Dan semua itu bisa berubah kalau kita ingin dari dalam. Iya, dari dalam. Kembali lagi niat kepada niat kita ya. Terus saya mau bertanya, apa sih sebuah arti kehidupan buat Mbak Yuli? Untuk saat ini setelah saya dalamin yoga, terus begitu banyak perjalanan hidup saya, naik turun, up and down, yang dari punya nggak punya, yang dari tinggi langit sampai titik nol nggak punya apa-apa. Artinya ya hanya seperti tadi, menderma aja, melayani orang. Karena dengan melayani terus menerima saat ini, rasanya itu udah relief gitu, udah tenang gitu, bahagia ya. Bahagia gitu. Ternyata bahagia itu bukan ukuran sebuah materi ya. Oh, bukan banget.
Bahagia tuh saat ini saya bisa membarani ngobrol, ketawa-ketawa. Bisa fokus ya. Bisa fokus. Kadang-kadang manusia tuh berbicara, walaupun lagi berbicara di sini pikirannya suka loncat. Ya, kelihatan tuh Mbak Rani. Kelihatan banget. Dia di sini, badannya di mana, pikirannya di mana, itu ketahuan. Makanya belajar yoga ini saya dapetin banget untuk berusaha mencapai titik fokus ya. Fokus, keseimbangan. Ya bagaimana kita belajar untuk fokus terhadap suatu perihal masalah kita ya. Iya. Ya penting banget ya. Jatuhnya ke sikap Mbak Rani. Jatuhnya ke sikap, tingkah laku. Ya balik lagi ke semua kesadaran ya Mbak ya. Ya, kesadaran dan nafas. Kesadaran dan nafas. Oke deh Mbak Yuli. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Rani. Hari ini udah memberi sahabat Rani pengetahuan Ya, mengenai sama-sama juga. yoga. Terima kasih sudah bisa berbagi. Oke sahabat Rani, kita barusan saja berbicara dengan Mbak Yulinda, teacher yoga saya. Beliau sudah malang melintang menekuni segala macam olahraga, sudah belasan tahun, semua olahraga udah dia coba dan sudah menjadi guru. Ujungnya dia amannya di yoga. Oke, kita sudahi dulu bincang-bincang kita hari ini. Semoga bincang-bincang ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga utamanya untuk para sahabat Rani yang ada di rumah. Sampai jumpa.